kita hari ini dasar dulu untuk memasuki Syajaratul Ma'arif di bab 2. Kita dasari ilmu tafsir, tapi tafsirnya isyari. Ya. Jadi nanti pas kita memasuki bab 2, insya Allah akan lebih mudah untuk memahami tafsir-tafsirnya. Gitu. Jadi tafsir itu ada bil matsur yang sifatnya umum, logika, ya. Kalau tafsir yang sifatnya isyari itu banyak ayat-ayat yang turun di Mekah, ya. Kalau bil matsur banyak ayat-ayat turun di Madinah. Walaupun ada juga yang menafsirkan secara bil matsur dari ayat-ayat yang turun di Makkiyah, ya. Disinilah pentingnya kita bertaklim, karena nggak bisa taklim itu dimakan bulat-bulat seluruh disiplin ilmu, ya. Harus ada dasarnya. Kita pahami dulu tafsirnya isyari itu apa. Nah, mudah-mudahan dalam hal ini kita bisa menyambung untuk mengkaji yang sifatnya Quran itu tidak semudah apa yang kita bayangkan, ya. Jadi setidaknya ada adab, ada ilmu, dan diilmui. Itu yang paling penting. Karena itu udah linas. Ya. Langsung aja ke tajuk risalah. Ya. Insya Allah ini penting sekali, ya. Sekali lagi ini penting. Ulang penting ini. Karena banyak secara awam orang mufasir itu larinya ke bil matsur. Ya. Bukan tafsir isyari. Bukan karena sulitnya mungkin, atau karena tidak korelasinya dengan hukum kecerdasan intelektual akliyah, ya, asbab. Nah, di sini ada metodenya dan banyak penafsir lama itu yang mentafsirkan, yes. Dan ada bukunya juga, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum taklim kita sama-sama zikir, diawali dengan syahadat, sholawat, istighfar kepada Allah, diikuti sama-sama hadirin, lurus niat ridha Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Niat doa makrifat. Ilahi anta maksudi warid loka matlubi atini mahabbataka wa marifataka. Tahara 3 kali. La ilaha illallah. Ulang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nabi isbat jahar. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
illallah, la ilaha 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 illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniya sholli wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil barokah wal karomah Syekh Abdul Qadir waliullah bi syafaat kami Muhammad bi idznillah waridullahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka la kulli syai'in qadir takbir hajatina pasang niat. Pak khususan abaruy Nur Jawaharul Muhammad khususon Nabi Yunaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wabil khusus hadiri al-mahdi kalifatil rodin wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muhsinin al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ahyina 'alal Islam wa amitna 'ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala adika wa adika masatatu andu bika min sari masanatu abu laka bin mantika alaya wa abu dzanbi faqfirli fa innahu la yakfir junuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qabil muhimat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ud darajat, Allahumma ya safi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina fisarkatil maut wa najatan minan nari wa lafan dal hisab la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Na ilahil ma'hud wa salatu wa salamu li ayasiri hayati wujud wa ashabil ajam milikul mawjud salatan tutabil qulubinal iman wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an wa tubahi ayat wa tuhulana biha nurul jannat wa nurun nahi wa nurun jari ila wajhikal karim subhanaka ilmalana ila malam tanah inaka antal alimul hakim. Rabbi syari sadri wa yasiri amri wa aqulu datam lisani ya qahu qali ya Allah ya Rabb lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikan simpul pengikat lisanku ini baik pentaklim maupun yang ditalimi agar bisa memahami taklim ini dan Allah meridolinya. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, langsung saja ke risalah. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan hari ini tajuk taklim kita akan andung bahas sebagai dasar memahami dulu tafsir Asy'ari sebelum kita melanjutkan ke kitab Syarah Jaratul Ma'arif di bab 2. Amma ba'du, kaum sufistik bisa disebut pengamal tasawuf dan juga pengamal tarekat. Ya. Menilai Al-Quran
dipahami sebagai kitab yang membahas firman-firman Allah, udah jelas. Atau wahyu, dipahami, bukan dikiroatkan saja. Ya. Di samping bernuansakan zahir, juga berorientasi eksoterisme formalistik. Ya, bahasa kerennya gitu. Ya. Karenanya Al-Quran menyimpan pesan batin yang berorientasi esoterik sufistik, yang tersembul bisa keluar dalam setiap ayat-ayatnya, bisa keluar ya. Walaupun kita memahami secara apa yang disebut orientasinya formalistik, secara awam akan keluar itu batinnya kalau hati qalbun antum salim ya. Ya qalbun salim itu kan harus diikhtiarkan dengan amalan tadi. Iya, banyak zikir gitu ya istilahnya, membersihkan kalbu. Maka akan keluar sendiri ayat-ayat yang bisa melampaui pembacaan yang tidak terbaca. Ya. Bahasanya begitu deh. Itu yang disebut qiraatu mala yuqra'u. Yang tidak terbaca, yang tersirat itu namanya qiraatu mala yuqra'u. Bisa diartikan makna yang tidak tersurat. Paham ya? Atau tak bisa diucapkan tapi ngerti. Orang Minangkabau biasanya nyebutnya apa? Nantasire. Ya. Bahasa Qur'annya al-maskutu anhu. Itu nantasire. Al-maskutu anhu. Yang dalam teks Qur'anik ini anugerah Tuhan. Nggak bisa dicari-cari begitu aja. Yang disebut dengan ilmu simbol tanda, ilmu isyarati, isyarah, tersirat. Ya. Karenanya dialek ayat Al-Quran, para ulama khususnya ulama ruhani, sufi, ahli hikmah, dengan berbagai semua ayat Al-Quran, kadangkala sulit dipahami oleh kaum awam, ya, karena ada ayat yang keluar sendiri, yang sulit dibaca secara nalar intelektual. Kalau hati antum bersih itu keluar sendiri itu, ya, tahu-tahu maknanya begini, tahu aja gitu, ya. Kadang-kala sulit dipahami kaum awam. Justru hal inilah yang bisa memberikan informasi atau sesuatu hal yang berbeda dengan kaum formalistik, ulama syariat secara umum. Maka tafsirnya akan berbeda. Nah, contoh Abu Bakar, pas turun ayat Quran, dijamin kemenangan umat Islam sudah ada. Ya, 3 ayat tuh ayatnya. Di An-Nahar, ya. Yang lain gembira akan dimakmurkan, tapi Abu Bakar enggak. Dia menangis. Kenapa? Karena tugas Nabi selesai. Berarti Nabi wafat. Ayat yang enggak kelihatan itu, kira-kira gitu bahasanya. Paham ya? Walaupun logika kita banyak karena salah prediksi logika gembira. Tahu-tahu besok mati. Padahal ayat itu nunjukin. Kira-kira paham? Ya. Jadi apapun yang terjadi di kehidupan antum, kalau antum membaca sesuatu kemudian dikorelasikan Al-Quran, jangan dulu kalau itu ayat menunjukkan kegembiraan, jangan dulu gembira, belum tentu gembira. Kalau ayat itu kamu dapat musibah, belum tentu itu musibah. Kadang-kali di depannya suatu kegembiraan. Duduk gak nih maksudnya? Itulah tafsir Asy'ari. Udah sampai antum membaca sampai situ? Enggak kan? Nah itu dia. Ada gempa belum tentu habis. Jangan-jangan dimakmurkan antum. Ada orang kena COVID kemarin, nggak bisa makan, tapi ada orang yang kaya banget gara-gara COVID, bener nggak? Iya kan? Kayak gitu. Ya. Jadi jangan berprasangka baiklah sama Allah dengan sesuatu masalah.
Ada yang duluan di wisuda, ada yang terlambat. Masa galau yang terlambat? Jangan-jangan yang terlambat itu ada kegembiraan nanti, betul nggak? Nggak putus sih ngaji ini, ngambok pula. Kan aneh, ya, betul kan? Jadi antum kalau ada orang nggak datang kemari, jangan bersangka buruk kepada mereka. Pamaleh, kaji butuh sih, jangan. Jangan-jangan Allah menentukan dia jangan dulu ngaji. Ya, betul. Aduh, pusing juga ngajinya. Makin lama makin tinggi nih kaji ini ya. Jadi ini jelas termaktub dalam Al-Quran dan ajaran-ajarannya. Di antaranya mengenai ujungnya orang itu kan di Quran itu baca Quran. Tahu-tahu dia tahu ilmu suluk ruhiyat, autarik al-ruha, wa suluk jasadiyat, autarik al-jasad. Artinya suluk ruhiyat atau tarik al-ruh atau suluk jasadi atau tarik al-jasadi. Itu konsep-konsep yang diamalkan oleh orang-orang tarekat setelah membaca Quran. Ayat yang tidak terlihat bahasa tadi tersembul, maka dijadikan amalan. Bersuluk, baik sifatnya jasadi. Ini lebih dalam lagi, nanti maknanya paham ya. Jadi karenanya konsep esoterisme ayat Al-Quran untuk antum perlu dipahami. Karena udah jarang ilmunya ini. Dan intelektual muslim nggak ada yang berani. Padahal ada tutunannya. Ya buktinya ada yang nuntut di sini kan. Ya kan? Jadi coba ada nggak mufasir penafsir intelektual profesor yang langsung tafsirnya ayat Quran asyari? Jarang. Yang sifatnya ruhani. Jarang. Karenanya konsep esoterisme ayat Al-Quran dalam ilmu hikmah, ini ilmu hikmah ini hikmah larinya sebetulnya, bukan kanuragan. Ya, hikmah itu ilmu yang tersembunyi kan, ya, selalu menekankan seseorang untuk mengolah sisi spiritualitas di Quran itu sendiri, baik melalui dirinya dengan berbagai latihan ruhani dulu. Caranya untuk bisa mengungkap Quran adalah membersihkan diri. Ada tara pikiran, ada tara kolbu, betul kan? Itu dulu, maka akan menyembul sendiri tuh ayat-ayat tersembunyi tadi yang tidak tersurat tapi tersirat. Ya, Anda enggak ngajarin tafsir yang sifatnya ruhani nanti keluar dari hatinya kan enggak? Gimana ngajarinnya ya? Itu taunya kalau antum udah bersih aja kolbunya ya, gitu aja. Ya. Jadi harus melakukan riyadhah ruhani. Nah riyadhah ruhani itu ada, ini di ajaran tarekat kan? Nah, dalam istilah para sufi biasa disebut mujahadah. Pernah dengar kan? Atau riyadhah melalui amalan zikir dari tilawah Quran. Jadi dengan zikir ayat-ayat Al-Quran, kan ayat-ayat Al-Quran, zikir itu dari ayat-ayat Al-Quran. La ilaha illallah dari Quran, iya kan? Allah dari Quran. Allah dari Quran. Kul Allah, dasarnya kan gitu kan? Nggak mungkin nggak ada dari Al-Quran. Huwa juga ada di Quran. Jadi jangan dulu membid'ahkan. Karena ayat itu tersembul, keluar dari ayat itu yang diamalin gitu. Nah itu bersih kolbu, maka akan ketemu begitu ya. Jadi antum sepintar-pintar antum, IQ-nya 1000 kalau ada. Ya, baca Quran, tapi hati antum nggak diurus. Maksiat aja, pangicu aja. Nggak keluar itu hikmah. Nggak akan keluar itu. Debat nanti. Iya kan? Betul kan? Contoh salah satu penutup. Orang ngapal Quran, ya, niatnya jelek, ngelihat aja paha hilang 1 juz. Ada sangkut pautnya dengan maksiat. Nggak percaya, coba aja apalin tuh 3 bulan. Sudah itu kamu nongkrong aja di kafe, lihat aja paha orang tuh yang nggak berjilbab, hilang tuh lambat-lambat jusnya tuh, Qurannya tuh. Banyak orang ngasih tahu. Jadi terkait akhlak, hikmah itu terkait akhlak. Maka bersihkan terus. Kita nggak lepas dari dosa deh, ya gitu. Jadi hikmah itu memang mendapatkan dari anugerah ilahi yang turun ke dalam hati atau batin manusia. Yang pada umumnya hal tersebut datang secara tiba-tiba. Umumnya. Datangnya mendadak tuh umumnya. Tahu aja. Gitu gini. Tanpa kadangkala kalau kita bersih kolbu, sekali baca kul huwallahu ahad.
Tahu-tahu kita ngerti aja maksudnya. Gitu. Ya. Jadi tanpa diusahakan atau berada di luar usaha manusia secara lebih istiqomah, nggak banyak-banyak gitu. Kalau hati antum bersih. Jadi anugerah-anugerah ilahi yang datang secara tiba-tiba di luar usaha manusia tersebut disebut, kalau di ajaran tarekat disebut warid. Namanya al-warid. Oh, dapat warid ya. Jadi warid itu bukan istiqomah amalannya, bukan banyak wirid. Warid itu walaupun satu kali mengamalkan, tapi bersih hati antum, maka dapat warid. Ya. Kita amalkan warid dengan 1000 aurat. Wah, ini kaji apa ini? Warid tidak ada itiari. Ya, itiarnya hanya satu, bersih kolbu dengan Nabi isbat. Duduk gak? Duduk. Itu al-ilham. Jadi gitu. Nah. Jadi sudah jelas ya, anugerah-anugerah ilahi datang secara tiba-tiba di luar usaha manusia disebut al-warid. Namun begitu, yang namanya karunia warid atau hidayah warid, kalau antum dapat, bagi orang tarekat dalam amalan bertasawuf bukan menjadi tujuan utama. Tidak diniatkan untuk mencari itu. Duduk nggak? Sama dengan karomah. Antum pengen punya karomah, bisa belah tubuh tanpa luka. Itu bukan tujuan ajaran tasawuf. Hilangkan itu. Karena itu hidayah. Duduk ya. Kalau antum diberi hidayah, maka terima saja dengan banyak syukur. Duduk. Jadi jangan sekali-kali diniatkan minta itu. Jangan. Ya. Karena itu bukan tujuan. Orang yang bertarekat, orang yang bertasawuf, orang yang mendalami ilmu ruhani secara Islam bukan tujuannya. Ingin warid, ingin sultan, ingin karomah. Bukan itu. Ya. Jadi dalam ajaran tasawuf itu bukan menjadi tujuan utama. Hal itu hanyalah bahasanya yang benar, warid itu, sudah itu, karomah itu sebagai wasilah saja. Wasilah tahu? Apa? Perantara. Sebagai perantara saja. Ya. Jadi sedekah itu hanya sebagai perantara saja. Wasilah namanya. Sholawat itu sebagai wasilah saja. Bukan tujuan. Duduk kan nih? Ibarat listrik, lampu sampai sini kabelnya. Jangan salah niat. Kemarin tarik kajinya. Ya. Nah. Sampai sini? Sampai ya. Nah. Jadi dengan kata lain, zikir merupakan upaya mempersiapkan diri melalui pembersihan segala kotoran hati untuk menerima anugerah ilahi yang datang secara tiba-tiba. Walaupun datangnya, sering kita ini tidak menyadarinya. Itu yang disebut warid. Kalau antum ikhlas membersihkan kalbu, ya, maka insya Allah akan ada warid. Kadang-kadang tidak menyadari kalau antum dapat warid. Tahu-tahu antum bisa mencarikan solusi setelah baca Quran. Beda-beda solusinya kan. Nah, seperti ilmu nasab ke sana katanya, ini ke sana, nunggu warid itu. Dan itu jangan dijadikan niat. Banyak orang mengejar jadi niat itu. Nanti kalau itu dijadikan keinginan diri, Allah marah. Maka yang dimasukin adalah korina. Itu sama juga istidrat. Duduk ya. Nah, tuh. Udah mulai susah nggak bahasanya? Nggak, tapi paham kan? Paham kan? Di antara paradigma yang biasa digunakan dalam memaknai kitab suci agama adalah teosentris. Yang kitabnya suci wahyu ya, atau teoontologis. Bisa disebut kalau digabung pusing-pusing deh. Teosentrisontologis. Itu bahasa metafisis ahlul filsafat. Ya, umumnya begitu. Ini sesuai dengan istilah yang digunakan, berarti paradigma yang diawali dari teks. Catatan. Ya. Memusat kepada teks. Memusatnya pada catatan juga.
menjadikan teks segala-galanya. Harus ada teks. Ya. Baru kemudian ke realitas. Kaum sufistik, kaum tarekat, dalam menilai Al-Quran, dalam menafsirkannya, dipahami sebagai kitab yang tidak selalu membahas firman-firman Allah yang bernuansa johir saja. Ada di balik itu yang akan menyembul. Atau berorientasi eksoterisme formalistik saja, tidak. Al-Quran itu menyimpan pesan batin loh. Paham ya? Baca Quran itu ada pesan batin. Berorientasikan esoterik sufistik. Yang keluar dalam setiap ayat, huruf, angka, titiknya. Keluar itu. Pesan batinnya ada itu. Itu tidak akan terbaca kalau hati antum masih kotor. Itu mukjizat. Itu bisa melampaui pembacaan yang tidak terbaca. Kata Nabi itulah yang disebut ilmu yang keluar sendiri tanpa terbaca, tanpa bisa dibaca, itu namanya qiraah malayukro. Apa namanya? Qiraah malayukro. Makna yang tidak tersurat. Orang Minang menyebutnya apa? Nantasire. Tuh. Atau bisa disebut al-maskut anhu. Yang dalam bahasa teks tadi kan sudah disebut Quraniknya sebagai anugerah itu. Mengerti yang tasire itu anugerah. Yang disebut dengan ilmu simbol tanda atau al-ilmu isyarah. Isyaratnya gitu. Karenanya paham tasawuf. Ini juga penting. Itu paham ruhani, itu paham tasawuf. Paham batin itu paham tasawuf. Dalam konteks Islam itu embrio. Agak berat nggak bahasanya? Embrio atau enggak? Embrio bisa berkembangnya corak tafsir sufi. Itu sebabnya eksistensi penafsiran seorang tarekat, seorang sufi, seorang rohani sering menghadapi berbagai macam penolakan dari ulama-ulama intelektual asbab. Paham ya? Ada penolakan sampai dibitahkan. Nah, yang merupakan antitesis dari tafsir ilmu fikih. Ya, yang memahami Al-Quran secara logika. Kan fikih pemahamannya ilmunya logika. Kalau antum mendalami ilmu secara ruhani tafsirnya, ya, isyari, maka sering benturan itu. Nah. Jadi secara logika asbab. Dengan menggunakan pendekatan hukum yang kuat lagi. Kalau udah biru-biru, kalau udah kuning-kuning. Ada filsafatnya. Ada psikolognya. Maka timbul benturan. Jadi bahasa sederhananya begini deh. Ditangkap ya. Wadat tafsiru sufiyu nakdum lil tafsiri fikihi. Ulang. Wahdat tafsiru suwiyu nakdum lil tafsiri fikih. Artinya tafsir sufi itu merupakan kritikan terhadap tafsir fikih. Orang yang mengeluarkan tafsir sufi ruhani, ya, itu adalah kritikan untuk tafsir fikih. Bertolak. Pahamnya masuk ya? Jadi yang pada tahapan proses pemaknaannya, yang mentafsirkan itu seorang sufi, jelas bisa melampaui tafsir fikih ujungnya nanti. Contoh, potong tangan. Sufi enggak boleh. Enggak. Batasannya mana? Paham enggak? Karena di situ ada ayat yang disifatnya yang disebut tadi isyarah.
Disyarah. Yang tersembunyi. Nah, aduh, ini berkeringat juga dong, memaksakan untuk paham dalam konsep ini susah nih. Tapi nggak apa-apa, Nung sampaikan aja ya. Mudah-mudahan Allah melindungi kita, Allah menuntun kita ke tafsir-tafsir kecerdasan rohani ya. Nah, jadi udah jelas, apapun juga nanti ujungnya tafsir sufi ini menjadi kritikan terhadap tafsir fikih. Wadah tafsiru sufiyun nakdum lil tafsiri fikihi ya. Ujungnya ke sana. Berani nggak nih antum? Ya. Yang pada tahapan proses pemaknaannya tafsir sufi jelas bisa melampaui tafsir fikih. Kelebihannya itu. Dengan menggunakan pendekatan batin tapi kebersihan kolbu salim. Itu yang disebut dengan tafsir isyari. Judul kaji ini. Nah di Syajaratul Ma'rif itu banyak tafsir isyari. Kalau antum baca. Makanya jadi malas kalau kuat kali asbab tuh enggak, logika. Apa nih? Kan gitu nanti ujungnya kan? Di sini antum tunjukin dulu. Ya. Jadi di sinilah itu pengertian makna tafsir isyari. Yang pemaknaannya lebih menimbangkan penggunaan kolbu. Apok atau hati. Kaum mufassir yang matsur, formalis fukaha yang populer, bisa disebut muhadits, kan banyak. Sampai profesor gelarnya tuh. Umumnya secara praktis terlalu sibuk berputar-putar dalam kubangan makna lahiriah saja. Betul kan? Quran gak gitu. Kan ada ayat yang di Madinah turunnya, ada ayat di Makkiyah, ada lapisan batinnya. Karenanya menurut para sufi, orang torekot, ulama tasawuf, dalam menafsirkan Al-Quran, kalau hanya berdasarkan analisis, ini kayak dosen aja ngajinya nih ya. Kan benar tuh ngomongnya kan. Kalau hanya berdasarkan analisis saja, silakan aja tafsirin di UIN. Kan gitu, kan nggak enak lagi disebut. Iya, gitu. Kebahasaan saja tidak cukup. Quran itu nggak cukup. Itu gunanya bertorekot, bermajlis talim, wirid, aurat, bersih kolbu, ya, jawiyah, ya. Dan hal itu baru memasuki pada makna kalau sampai jadi akliyah aja. Jadi antum itu baru mentafsirkan Quran itu baru sampai pada mana teks ayat yang mana-mana aja. Itu belum mujmal. Belum sampai hikmah. Walaupun antum gelarnya S100 kayak. Kalau antum belum ratusan membersihkan kolbu. Nah, kecerdasan spiritual bahasa dakwahnya gitu deh. Gitu. Susah itu kalau disampaikan kan. Ini enggak. Yang kuat-kuat sampai dosen enggak juga hadir ke sini kan. Dikejar. Dunia aja dikejar. Kan bingung dia dong tuh. Capek ya bebusa ya. Nah nanti pas nanya di atas atau putar-putar. Dia berkutat situ tuh. Nah itu bawa tidur aja lah ya. Dibaca juga enggak paham. Kemana nih larinya ngaji ini. Enggak, memang ada sih yang kayak gitu. Iya. Ahlul tarbiyah. Amenya buru-buru juga. Kan pani yang dia doang. Kamu kaji dah bodoh teuing enggak mau tahu deh maknanya tuh enggak ngerti. Gitu ya. Kita udah sampai tafsir isyari kan? Iya kan? Betul kan? Ya kalau yang hadir, yang sering hadir, yang rajin-rajin ya. Makna isyarinya dibentuk ke maksar bil matsur. Kotak lu. Enggak begitu lagi kita, makomatnya beda. Ya. Jadi sempurnakan makna teks antum dengan cara membersihkan kolbu. Itu betul itu. Ya.
Semua persoalan itu bisa diselesaikan kalau kita bersih kolbu. Baca Quran sedikit aja, mana ayat aja menyembul itu. Aplikasi untuk menyelesaikannya. Nggak bisa kebaca itu. Karena tidak tersurat, tapi tersirat. Duduk ya. Nah, tuh. Udah sampai Iwan memahami itu. Gimana saya kok jomblo juga baca ayat ke misalnya Anissa. Keluar sendiri. Tempatnya di sana. Misalnya tempatnya alamatnya di sana. Menyembul keluar sendiri tuh. Pergilah ke sana gitu. Itu baru keren. Kan gitu ya. Ini enggak mutola'ah korelasi hijab. Betul. Tapi kalau hati antum kolbu antum nyumpak. Tetap aja nanya sama yang ahlinya kan. Ujungnya taklid kan. Iya kan? Kadang-kala penyampai itu juga nggak tepat. Karena itu ayat kadang-kala untuk dirinya. Tapi disampaikan korelasinya kepada orang lain. Karena itu person. Nah itu susahnya. Maka sering berbeda. Jadi menurut para sufi itu baru kita sampai di ayat yang sifatnya lapisan biasa ya. Gitu ya. Bil maksur. Tafsir sufi itu menempati posisi yang sudah sampai pada posisi ruhnya. Menafsir itu udah sampai posisi ruhnya di Quran. Karenanya umumnya ucapan ulama sufi, ulama torekot, ulama tasawuf dalam menafsirkan Al-Quran bukanlah produk tafsir melainkan makna-makna penemuan inspiratif. Ketangkep maksudnya kan? Sudah menemukan. Profesor tuh. Kan gitu bahasanya. S-nya kan beda lagi, nggak S1 lagi. Udah naik S2, udah naik lagi di S2 tuh. Kalau udah menemukan. Karena menemukan inspiratif yang muncul ketika membaca Al-Quran. Ketika antum mentilawahkan. Di mana aja ayatnya, karena menyembul. Menemukan. Karena itu jika dianggap produk penafsiran sesungguhnya telah merambah jalan batiniah. Sehingga lebih tepat disebut sebagai an-nazir namanya. Itu an-nazir. Yaitu analogi dan persenyawaan makna terhadap normativitas makna Quran itu sendiri dapat. Pasti pusing. Yang duduk aja pusing kok. Makna tadi itu. Ya. Betul gak? Itu sebabnya tafsiri para sufi sering jadi perlambang zikir menjadi ingat Allah walaupun yang dibacanya surat Al-Kafirun. Enggak ingat yang kafir, tapi ingat Allah. Positive thinking. Jadi pas kita mentafsiri seorang yang sudah bersih kolbu, ya, itu bisa disebut seorang sufi, orang torekot. Maka semuanya mendapat hikmah menjadi ingat Allah. Kita kan sering memendekkan ingat Allah waktu zikir aja. Iya kan? Nah pertanyaan ayat Allah hanya tersurat ada yang tidak tersurat. Berserak di alam semesta. Pas ada angin, ingat Allah. Beda lagi. Pas ada yang celaka, ingat Allah. Iya kan? Itu solusi. Solusi untuk bisa menyelesaikan segala persoalan hidup. Bukan ingat pada furunya. Ketangkep gak maksud Andung nih baca? Bukan. Kepada makna ruhnya. Jadi jelas beda dengan kitab tafsir umum. Ya. Karenanya tafsir yang diproduksi oleh kaum sufistik, kaum tarekot itu tidak layak dikategorikan sebagai produk tafsir seperti umum yang lain. Enggak. Yang ada ini enggak bisa. Bahkan sulit disebutkan. Ya. Jadi gimana nyebutnya? Udah dengerin aja tafsirnya ini. Gitu. Ya. Karena tidak tersurat kan? Ya. Oh nggak bisa diintelektualkan, ya bisa ditesiskan kan? Ini kan bisa ditesiskan. Setuju? Nih ya. Jadi kalangan sarjana Al-Quran. Banyak kan sekolah ahli Al-Quran. IIQ katanya. LP3. Kan keren-keren tuh.
LP10 loh, banyak-banyak ya. Lulus. Sampai nggak tafsiri? Ada. Pas jadi tafsiri kerjanya di hutan. Salah kaji. Padahal harus terjun ke umum. PD dalam memberikan penilaian terhadap tafsir sufi atau tafsir isyari. Banyak terkesan keliru zaman sekarang. Banyak gak yang keliru? Banyak. Hal tersebut disebabkan tidak adanya sikap terbuka untuk memahami kajian tafsir sufi lebih mendalam lagi. Oh, nggak intelektual katanya. Yang intelektual itu yang ada ruhnya. Ya. Jadi pada dasarnya bila kita mencoba menengok genealogi tafsir sufi, genealoginya pusing-pusing lagi, kita mau pusing aja nih. Ya. Sejatinya akan didapatkan sumber penguat yang berdasar dari Al-Quran. Walaupun terkadang tafsir sufi, tafsir torekot, tafsir ruhani dalam kasus tertentu tidak sesuai dengan makna lahiriah. Akan tetapi hal tersebut bukan merupakan kekeliruan selama kolbun antum salim. Selama makna lahir tersebut mendapat pembenaran menurut kaidah bahasa Arab juga bisa benar. Itu pentingnya membaca kaidah bahasa Arab. Di samping itu jelas termaktub dalam Al-Quran ajaran-ajaran mengenai suluk ruhiyat, tarik al-ruh, suluk jasadiyah, tarik al-jasadi, seperti laku asketik dalam perkara-perkara halal. Tersebab karena Al-Quran merupakan manifesto. Nah, pusing-pusing lagi nih. Ini manifesto. Ya. Manifesto apa? Al-Quran itu manifesto kebebasan upaya atau kaum sufi menyebutnya al-huriyah al-muktasyibah. Yang bisa dicapai dan dilalui dengan dua cara asketis. Sesuai dengan kapasitas keimanan individual dan memahami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ampun dong, pusing. Ya pusing. Tapi bahasa itu nggak salah. Karena nggak ada bahasa lain lagi. Ya. Jadi sesungguhnya Al-Quran itu memiliki 3 tingkatan pengetahuan. Ini boleh dicatat. Nah, kasih ya. Al-Quran ada 3 tingkatan pengetahuan. Yang diajarkan yang mesti antum ketahui. 1. Pengetahuan dan ajaran yang harus disampaikan kepada umat. Secara umum. Pengetahuan dan ajaran demikian disebut syariat. Beberkan kalau syariat itu secara umum. Ya. Pengetahuan dan ajaran yang bersifat formal. Boleh. Yang kedua, pengetahuan dan ajaran yang dari Al-Quran yang disampaikan kepada umat secara selektif. Pilih, doain, itu jangan. Komat dulu di sini kok. Main dulu di luar. Bila perlu kita usir diam-diam. Nah itu yang mampu gurunya itu. Selektif. Quran gitu ngajarinnya. Karena kalau dia ngikutin juga kacau nanti. Quran perlu dijaga kebersihannya. Tarbiyahnya gitu. Ada hari ini yang ahli tarbiyah nggak datang? Ada. Nah, bukan karena ada alasan, enggak. Ya, ada selektivitas. Karena masuk maqamat 2. Kepada orang-orang tertentu saja. Hal ini yang dikenal dengan ilmu hakikat. Duduk. Ilmu hakikat antum nggak tahu. Ngomongnya hakikat. Ya. Walaupun datang orang yang nggak mengerti hakikat, tetap aja tidur. Kalau dia menerima secara hukum asbab, pergi dia keluar. Ada aja sakit perut lah, ke WC lah itu kan. Ada. Itu campur tangan Allah, bukan keahlian seorang guru. Begitu Quran dijaga sama Allah. Ada selektivitasnya. Oh ini jago kandung nih. Oh, bukan. Jadi antum boleh kalau udah sampai tingkat maqamat itu diselektif sama Allah itu. Dijaga itu. Yaitu ajaran batiniah yang menjadi inti dari syariat. Kalau syariat boleh aja umum.
Siapa aja boleh masuk, kafir pula pun ajarin. Supaya dia jangan kafir. Yang ketiga, nah ini yang paling tinggi. Mentarbiyahkan, mentafsirkan Al-Quran, pengetahuan dan ajaran yang harus bahkan wajib dirahasiakan. Hukum wajib dirahasiakan. Yaitu yang berkaitan dengan rahasia ketuhanan. Sembarangannya Jatullah, Makrifatullah, Ruhul Kudus, masuk YouTube, heboh nagari. Itu nggak bisa, itu makomat 3. Dan itu kata Nabi. Ini kok ada para ulama lulusan beken, ya. Umatnya tinggi, jabarin sembarangan aja. Iya. Terpaksa tunjukin dulu nih. Ada 3 makomat syariat umum. Ada selektivitas. Kedua ada yang sifatnya rahasia yang tidak bisa dijabarkan secara umum. Aturannya begitu, adabnya. Ya. Pengetahuan ketiga ini hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu yang memiliki kasyaf al-ilahi. Sudah terbuka kasyafnya. Itu petunjuk dari Nabi. Udah kasyaf antum? Nggak tahu, kasyaf aja nggak tahu ya. Duh. Jadi melihat hierarki keadaan ulama yang menjabarkan, mentafsirkan Quran sekarang, antum prihatin. Antum prihatin. Arogansinya nampak. Seolah-olah harus dibeberkan semuanya. Nggak bisa begitu. Ini kan antum share nih. Terasa nggak sama antum, ulama-ulama keren. Nggak aja main ceplos aja kan. Iya kan, hati-hati antum nih. Ada 3. Syariat umum boleh, umum. Ada yang sifatnya pilih, selektif. Yang ketiga, ada yang dirahasiakan. Nah, tuh. Ya. Jadi kalau yang dirahasiakan, dijabarkan di sini terus harus punya sultan. Pas antum melakukannya gempor di luar. Nah, kirimlah cuit tuh. Gitu bahasanya. Harus ada sultan. Karena tidak boleh ya mencemari Quran, nggak boleh. Itu wahyu, bukan kitab biasa. Ya. Jadi melihat hierarki tersebut, maka pada level yang kedua. Apa level yang kedua? Pengetahuan ajaran disampaikan kepada umat secara selektif. Itu yang kedua. Ya. Level kedua, itulah yang disebut tafsir isyari. Di mana letak tafsir isyari? Pada yang selektif. Ya. Master agama sekalipun, profesor sekalipun, kalau ngaji isyari tanpa guru yang benar, ya, dia akan melenceng, akan terusir. Nggak bisa datang, bisa. Ya. Jadi bukan faktor kekuatan itu kekuatan mukjizat Quran. Bukan kekuatan gurunya. Jadi kita masuk ke level terseleksi. Yang ketiga, aduh udah individu bro. Jangan-jangan nggak sanggup yang di sini. Itu syir. Loop. Jadi hierarkinya begitu. Jadi disitulah tafsir isyari di level kedua tadi atau tafsir sufi sangat berperan. Bersyukur untuk bisa memahami ini. Ya, sangat berperan. Sebab menggunakan aspek batin yang menjadi isyarat untuk mendapatkan pengetahuan, harus ada guru, harus pandai antum membersihkan kalbu dulu. Enggak semudah apa yang dibayangkan, karenanya hasanah. Intelektual Islam terbagi menjadi 3. Hasanahnya ada 3. Ya. Yaitu pertama, ilmu yang dibangun matang dan final. Apa itu? Ini ada nggak di ahli tafsir atau di pelajaran di ahli tafsir di UIN atau Universitas Islam? Takut nggak ada ya, disebut ya. Ada 3 level ya. Pertama, ilmu yang dibangun matang dan final, yaitu ilmu nahwu dan ilmu usul.
itu udah matang dan final. Nahwu dan usul. Sepakat? Yang kedua, ilmu yang matang tapi belum final. Matang tapi nggak final. Belum final. Kira-kira ilmu apa? Fikih dan hadis. Paham ya? Itu matang ilmunya, tapi nggak pernah final. Apa namanya? Fikih dan hadis. Terus berubah-ubah nggak? Iya kan? Yang ketiga, ilmu yang belum matang dan belum final. Kira-kira apa? Ilmu bayan dan ilmu tafsir. Yang sudah matang ternyata ilmu nahwu dan usul. Jadi antum jurusan filsafat itu ada bidangnya, induknya adalah usul. Udah mateng itu. Aduh, udah mateng. Tafsir Asy'ari aja nggak ngerti, kan bingung kan dong tuh. Nah, kok jadi ngecilin? Enggak, ini kenyataan. Keterima pula gelar tuh. Aduh. Capek Pak ya. Ya capek ya kalau menghadapi Quran gitu ya. Jangan sedih ya. Jangan sedih. Ya gitu ya. Jadi ilmunya kok udah mateng tapi kok bayan, tafsir, fikih, hadis masih kalang kabut nih ya. Gimana ya? Ya. Karenanya yang namanya ilmu tafsir Isy'ari dalam konteks menyelami makna Al-Quran harus memiliki dasar yang kuat. Dalam sejarah tafsir pun ya, ini bukan merupakan hal yang baru ya. Al-Quran sendiri juga mendorong kita melakukan tafsir, memahaminya, yang di dalam juga memberikan informasi kepada kita bahwa Al-Quran memiliki dimensi zahir dan dimensi batin kan. Yakini itu, ada dimensi batinnya, bahkan ada dimensi ruhaninya. Hal terpenting dalam mentafsir Isy'ari, anu tunjukin ya, adalah argumentasi-argumentasi yang dibangun di atas tadi. Tafsir Isy'ari ini ternyata sudah tidak asing, dikenal sejak zaman masa Nabi, itu udah dalam. Udah kuno. Di mana Al-Quran itu selalu memberikan argumentasinya, kemudian ditetapkan oleh Nabi menjadi bagian tradisi yang diikuti oleh para sahabat. Berarti hikmahnya tinggi-tinggi. Karena itu tafsir Isy'ari sejatinya sama-sama tuanya dengan tafsir bil matsur. Sama, sejajar. Jadi setiap penggali tafsir, penggagas tafsir akan mampu menemukan arkeologi diskursus keilmuan, pusing-pusing deh. Apapun dalam kalam Tuhan itu, ia merupakan kitab suci yang bisa didekati berbagai pembacaan dan penafsirannya. Sampai-sampai Abu Nuaim bin Ibnu Abbas dalam sebuah hadis yang diriwayatkan bahwa Quran mempunyai ragam wajah tafsir, itu yang disebut zubuzuhi wajah, yaitu innal Qur'anan du sujunin wa fununin wa juhurin wa butunil tanqadi azaibuhu walun tabluhu gayatahu faman auhala fihi birafaqon nazawaman auhala fihi bi anti hawan. Artinya Al-Quran penuh dengan motivasi, seni, manifestasi, keinginan. Keajaibannya tidak pernah berakhir dan tujuannya sulit dicapai karena luasnya makna Al-Quran. Sampai 80.000 loh lapisannya maknanya. Ya, jadi siapa yang mendalaminya dengan lembut akan diselamatkan, dan siapa yang mendalaminya dengan keras akan terjatuh kepada kelembutan kasih sayang. Nah, itu hebatnya Quran. Serius keras, datangnya nanti kasih sayang, mahaba, cinta, ya. Bi anfi hawan. Hadis ini sahih. Jadi hadis sahih ini muncul karena ada dua kemungkinan. Sebabnya ada dua kemungkinan hadis ini muncul. Asbabul wurudnya begitu.
Pertama, ayat kata-kata dalam Quran seperti yang difirmankan di Quran surat An-Nasr 110. Dibaca Iwan. 3 ayat cuma. Ini sering dibaca nih. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu melihat manusia masuk agama Allah dan dengan berpenuh-penuhan, maka bertasbih dengan memuji Tuhanmu dan bermohon ampun kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pemberi dan Pemberi taubat. Ini kiroat kita tertutup dia, terhijab. Jadi terlalu tinggi nazar. Bahasa batinnya maka tertutup. Ya, torekotnya jangan terlalu tinggi. Ya. Ini, itu ayat populer kan? Sering dipakai. Maknanya apa? Interaksi. Gunanya untuk apa? Syukur. Kalau ada musibah, boleh baca ayat itu? Boleh. Boleh. Kalau ada kegembiraan, ada ayat itu boleh. Tapi ada pembalikan hikmah di balik itu. Balik. Asbabun nuzulnya begini. Ini masuk bab 2 ya, tapi di bab 1. Asbabun ayat nuzulnya. Kita tutup dulu.